Oke, selamat pagi Kediri. Mana suaranya? Aduh, kurang semangat. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mana nih suaranya yang hari Sabtu ini, weekend ini udah bangun pagi-pagi untuk datang ke sini? Mana suaranya? Pakai tangannya di atas juga dong. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir pagi ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, tibalah kita di acara inti kita hari ini yang sudah dinanti-nantikan. Bahkan udah rame banget ya, karena kita juga menghadirkan sosok yang viral satu ini di media sosial. Ada yang punya TikTok Bapak Ibu? Reels sudah juga ya, YouTube Short juga banyak video-video beliau. Dan tentunya Bapak dan Ibu, untuk menyambut acara berikutnya, Bapak Ibu, tadi acara inti kita hari ini yaitu motivasi training kesehatan, di mana dalam menyongsong tahun 2024 kita akan bersiap menghadapi tekanan beban kerja dan target baru dari perusahaan. Diharapkan dengan mengikuti acara pagi hari ini peserta dapat memahami serta mengelola kesehatan jasmani dan rohani untuk mencapai target perusahaan di tahun 2024. Dan luar biasa sekali Bapak dan Ibu, acara kali ini kita akan menghadirkan seorang trainer dan juga motivator yang luar biasa. Apalagi hari ini juga beliau viral di media sosial ya. Izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UNER tahun 1988, lulus ahli paliatif kanker Edith Cowan University Perth, Australia, dan mengisi acara TVRI Sensasi, Sehat Semangat Inovasi, pengasuh ngaji sehat JTV, pengurus pasti Perkumpulan Awet Sehat Indonesia cabang Surabaya, instruktur layanan sepenuh hati RSUD Dr. Sutomo, pengurus Yayasan Kanker Indonesia cabang Jatim, Ketua 3 Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Surabaya, Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia cabang Jatim, Ketua Tim Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat dan Bin Roh Islam RSUD Dr. Sutomo, Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo FKUNR dari tahun 2006 hingga sekarang, dan Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo dari tahun 2009 hingga sekarang. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Palmed ECU. Tepuk tangan Pak Kemal ya, Pak Kemal. Tepuk tangan untuk Pak Kemal, Mas Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Heri Prayitno, Pak Komisaris PT BBR Ulingi Pahala Pakto dan PT BBR Anugrah Pak Thomas, Bapak Agus Wastanto, yang kami hormati Bapak Imanullah, ya Pak Imanullah siap, iya, Bapak Kadek Astrawan, Ibu Lili Kurniawan, Kurniawati, mohon maaf Bu, mana Bu? Biasanya yang keliru itu biasanya orangnya luar biasa. Ternyata betul seperti artis ya. Ibu Endang Sugiyarti, Bapak Rionaldo Pradana, Bapak ini siapa? Akhir Kulyatim, Ibu Puji Lestari, Ibu Sahron Boviesa Sitorus, ini mesti dari Sumatera ini, betul ya? Kok ada Sitorusnya? Ibu Dwi Novitasari, Ibu Dwi Nita, Ibu Novi Eka, Bapak Dedi, Ibu Khairul Hidayati, dan Bapak Mujib Ridwan, serta Direktur EMG Learning Center Bapak Sindu. Dan keluarga besar BBR EMG yang sehat, semangat, dan selalu bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang enggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah ya.
karena belum bisa berekspresi dia, ya. Nanti kita selesaikan. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan itu 30%, action itu 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi kita di tahun 2024 dan seterusnya akan tercapai. Tepuk tangan untuk kita semua. Penting ini, ya. Orang yang tidak ada ekspresi, diem terus, itu cepat mati. Aku ini temenan, Rek. Temen, orang diem itu cepat mati. Kenapa kira-kira? Ayo, yang bisa jawab satu. Kenapa orang diem itu kok cepat mati? Nggak ada oksigen masuk. Tapi kalau kakean ngomong itu risikonya stroke, ya. Makanya yang proporsional, yang tepat saja. Saya setuju Pak Heri tadi. Dulu saya tanya Pak Sindu, pernah gemuk, sekarang kurus. Kurus itu justru malah sehat. Nek kekurusan itu stunting. Dengan aja, memang kurus lebih aman. Gemuk itu kenapa? Kena COVID kemarin kok banyak yang meninggal. Karena ternyata gemuk itu inflamatori kronis. Itu ada 32 penyakit mengancam. Serius ini. Ya, makanya nanti tipsnya gemuk ada yang 1-2 tanyakan, tak kasih tips yang luar biasa. Beresiko orang gemuk itu, ya. Jadi kurus lebih. Yang penting jangan terlalu gemuk. Gemuk itu apa, Pur? Tapi kegemukan itu bahaya. Kurus bagus, ya. Kurusan itu cacingan, TBC, stunting, dehidrasi, macam-macam, ya. Makanya kita tengah-tengah saja. Mudah-mudahan dengan biasa aja. Hidup itu yang penting satu, ojo gumunan, ndak usah heran. Kita ini titipan kok, sehat itu titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, semuanya titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Ini panjenengan, saya senang sekali ketemu orang-orang ahli surga. Karena BPR kan nolong orang dari sisi ekonomi, betul. Makanya layanannya harus sepenuh hati, jangan separuh hati, apalagi sesuka hati. Nanti tak kasih yang service champion. Saya mengembangkan lagi service of happiness, bahagiakan orang lain, ya, sweet orang lain, ya, sweet bahagia. Makanya kalau kita ngalah, kita memaafkan teman-teman yang salah, itu selnya remodeling, selnya membaik lagi. Oh, kok sehat lagi ya? Aku panjang melayani dengan baik, dengan senyum, itu panjangan sehat. Pokoknya kalau pengen sehat itu dua yang dikendalikan, emosi, jangan sampai emosi. Orang yang marah itu berbahaya, ya, itu energinya banyak keluar. Dan orang yang emosi itu biasanya egonya masih tinggi. Orang yang egois itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Orang bekerja itu mek 3 tok, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk EMG. Mau ngeluh, rasan-rasan itu hilang semuanya. Kita harus fokus fight ke depan, ya. Hati-hati orang ego. Makanya orang yang ngeyelan, merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, itu bunuh diri, orang itu cepet mati. Makanya orang yang ngeyelan jarno lah mati-mati dewi nanti, ya. Kaiso, mati deh. Karena kortisolnya meningkat terus, ya. Lah orang egois itu bagaimana sih Pak Agus? Ya gampang. Orang egois itu kalau dilihat dari foto, cekrek di foto, mesti yang dicari gambarnya dia sendiri. Ini orang egois ini. Terus nek apik terus ngomong share ya, share. Nek elek ngomong hapusen niku, hapusen elek. Ini orang egois. Padahal sebetulnya biasa aja. Anak sing ayu, anak sing elek gak apa-apa, share gak masalah, ada yang cantik, ada yang enggak. Kan orang dilihat bukan luarnya. Kan apa perilakunya, attitude-nya bagaimana. Untuk sukses kan attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good actionnya. Bukan dari luar. Orang yang hebat-hebat kadang-kadang pakai baju biasa, katok pendek, ternyata miliuner. Makanya jangan ngeremehkan orang-orang seperti itu. Dia mau naruh duit di BBR-nya panjenengan, tapi kadang-kadang dasian rapi, ternyata penipu dia. Ya, makanya jangan percaya dengan wajah orang, wajahnya ganteng mesti biasanya gampang selingkuh, itu biasa nih, ya.
Kadang wajahnya biasa tapi hatinya baik dia. Tuhan itu maha adil. Ya. Jarang sing seperti saya sama Pak Heri ganteng tapi hatinya api. Itu jarang sekali. Enggak bagus. Tepuk tangan tuh Pak Heri. Ya, jadi kita biasa sajalah. Kita memandang ojo gumunan, jangan gelonan, jangan kecewa. Karena kehidupanmu tergantung dari dirimu sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Makanya ngomongnya yang bagus. Kalau dikasih tugas, tolong ini kerjakan. Yes, oke, semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Tepuk tangan untuk kita. Arahnya benar. Fight, minimal insya Allah. Tapi kan tidak semua seperti itu kadang-kadang. Tolong ini kerjakan, gak iso, angel, repot, sulit. Iki anak nasabah gede, gak iso Pak, angel, ruwet. Ya itu apa ini negatif ya? Oke, fight, semangat. Ya. Yes. Performa 2024. Yes. Target 2024 tercapai. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gitu ya, siap ya. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Kita 5S saja, serius, santai, senang, sukses, selamat. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Pointer itu tadi mana? Pak, Bu, nanti di tengah-tengah kita kan interaktif ini ya. Jadi ada 3, interaktif, healing, healthy, happiness, ya. Itu dan hope kita. Performa 2024 insya Allah enteng bisa tercapai ya. Yang penting ojo stres dulu ya, yang penting ojo stres. Wajah-wajah stres sudah kelihatan ya. Nah di wajah stres ini dijak omong rada ndelahomin. Kosong pandangannya. Jadi kalau ada anggota tadi yang ikut training masuk ruangan kok kosong ini stres ya. Ya, wajahnya kosong, stres, mbok sing dipikir apa. Tapi saya dilihat lagi keluarga besar BPR EMG ini lillahi ta'ala, antara hati, ucapan, perilakunya oke lah. Melaku lo nginceli kayak apa meneh iki ndang akhir tahun ono bonus ta enggak iki ono. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Insya Allah. Yang penting kita harus semangat ya. Makanya ada istilah tidak sehat, tidak sakit. Ini kan tidak sakit, tapi belum tentu sehat. Karena sehat itu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Di kantor kok masih ada sisa-sisa yang stres, wajar. Apa Pak Agus stres? Pandemi itu luar biasa. 2,5 tahun itu saya masuk terus. Karena saya di bidang penyakit kanker stadium lanjut. Jadi ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum. Karena saya membidangi orang-orang yang terminal, orang-orang yang hopeless, orang yang putus asa dengan penyakitnya, dengan problem semuanya. Jadi ibaratnya masalah itu A sampai Z. Dan bukan hanya pasiennya, sak keluarganya. Jadi tugas saya adalah membuat dia tidak menderita, semangat lagi, kualitas hidupnya meningkat dan siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama yang kuasa. Itu tugas saya. Dari 100 penelitian hanya 2 yang siap mati. Sing 98 itu kedonyan kabeh. Duwe ae pikirane ya. Makanya kalau ada keluhan pusing separuh, itu pikirannya ngentit ae. Ngentit marap, itu nyeri separuh. Masih ada yang kadang-kadang migrain seperti itu. Kalau vertigo itu biasanya pernah terpapar COVID. Itu muter-muter. Ya, tapi kalau ngene iki apa Pak Agus? Ngene iki emosional. Mau suka marah-marah. Kolesterol darah tinggi ya. Kalau ada bapak-bapak atau pimpinan yang masih marah-marah di kantor, itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Itu biasanya gitu, karena dia melampiaskan pada karyawannya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, itu berarti hidupnya tertekan dia ya. Jadi kalau gini ini biasanya emosi ya, kolesterol, darah tinggi ya. Yang banyak itu sekarang gini, apa ya Pak? Duit entek. Makanya ayo kerja keras ya. Nggak ada orang sukses kok tanpa kerja keras, tidak ada. Harus
keras, cerdas, berkualitas, tuntas, dan ikhlas. Itulah keluarga besar BBR EMG. Tepuk tangan. Ini kan wajah-wajah surgawi. Saya ini 27 tahun dampingi orang-orang sakaratul maut. Makanya kalau saya visite, suster, saya visite, mesti suster yang ngerasani, waduh malaikat Israel rek. Dipikir aku pencabut nyawa aja, ya. Jadi saya tahu persis orang yang wajahnya satu persatu. Oh iki suka ngamuan, oh iki pelit, oh iki cicilannya akeh, oh iki suka selingkuh, ya kelihatan itu ya. Belum meriksa saja sudah kelihatan. Kalau ini yang datang ini sekaligus hampir 100% surgawi. Antara hati, ucapan, perilakunya sama. Misalnya ditakoni ya apa mbak kabari, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia selalu bersyukur. Karena orang sing mengeluh gak ono sing ini, ya apa kabari, alhamdulillah. Ndak ada. Mengeluh mesti lambene cilik. Lho ya mesti maka dicabut nikmatnya. Jadi kalau dia ndak enak hidupnya, mungkin sering mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir, pelit. Orang yang bermasalah itu biasanya selain egois, itu kalau makan mesti sendirian, ndak pernah nelaktir konconi. Ini orang bermasalah. Terus kalau dimintai sumbangan itu bulet aja. Yang keempat, orang itu isinya mengeluh toh. Aduh bolak-balik wah gak bisa. Ya, itu orang bersama. Yang terakhir, orang itu mesti selalu menyalahkan orang lain, temannya, regulasi, aturannya, itu orang bermasalah. Kita siap dengan apapun yang terjadi. Makanya kita harus mengupdate, kita harus mengupgrade diri, dan kita harus mengupload supaya orang tahu, seorang percaya kepada perusahaan-perusahaan panjenengan. Maka performanya harus luar biasa, bukan hanya gedungnya, pelayanannya, SDM-nya, senyumnya, rasa ingin menolongnya, helpful. Makanya SDM nomor 1 harus respect, harus menghargai yang lainnya, teamwork-nya tadi. Kedua harus empati, bahwa yang datang ke sini ini ada masalah-masalah yang harus kita bantu. Yang terakhir adalah helping, harus kita tolong. Karena Allah mengatakan, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya orang kalau di kantor jalannya gini, ini orang mana? Kalau begini, ini rezekinya tertutup. Yang bagus itu begini. Bukan apa untungnya, apa enaknya untuk saya, apa yang bisa saya berikan kepada klien saya, kepada nasabah saya, kepada teman-teman saya, kepada pimpinan, dan kepada perusahaan serta negara kita ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya mentalnya harus worker. Ini ada pekerjaan, siap, oke, kita selesaikan sama teman-teman. Wah, jok mentalnya broker. Iki lho pekerjaan, dudu bagianku. Iki duwe mudun, anakku melo aku tanda tangan. Kuculuk. Enggak kerja njaluk tanda tangan ya. Sehat semuanya? Ingat, yang sakit jiwa itu biasanya dia diem, itu gangguan jiwa, depresi. Tapi ada juga sing ndak ana sing ngejak ngomong dhewe, itu cepet dirujuk. Oh, enggak ana sing ngejak ngomong dhewe, langsung dirujuk aja. Wah, itu dengan namanya psikotik. Jadi stres. Loh, WHO kan memberikan peringatan sih kemarin dengan adanya pandemi itu, mental health, dari 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. 1, 2, 3, 4, 5. Sopo sing gendeng? Ya mesti 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sopo sing gendeng? Dari 3 remaja 1 mengalami gangguan mental. Ini serius ini. Makanya ayo kita reinstall mental. Kita tingkatkan, kita bangkit kembali, optimis kembali, dan meraih sukses kembali di tahun 2004 dan seterusnya. Tepuk tangan tuh. Memang 2003 ini berat Bambang, tantangan berat. Makanya tipsnya adalah sabar, tetap fokus menyelesaikan tugas sampai akhir tahun, kemudian tambahi sedekahnya. Karena sedekah itu akan bisa menambah semuanya. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. As-shadaqatu daf'ul bala. Mudah-mudahan panjenengan sampai tahun-tahun berikutnya sehat semuanya. Karena nggak sedih, nggak pesimis, itu yang membuat nanti kita bongkar apa menyebabkan
yang dia sakit dan lain sebagainya. Ayo kita ngomong, ya. Ayo kita diskusi kalau ada masalah. Ojo takut menyuarakan, tapi dengan cara yang baik, etika yang baik. Mohon maaf, menurut ini di lapangan kok begini-begini, kita diskusi lah, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Saya 60 tahun, pangkat sudah mentok 4E, masih kuliah lagi 2, ya. Satu memperdalam tentang kanker, yang satunya tentang ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Next. Jadi sehat itu adalah next. Ayo Mas, kamu fokus ya Mas ya. Fisik, gak fokus dah, ya. Gak fokus dah. Tekun, tabah, tawakal. Apapun kok fokus tekun, pasti sukses. Tekun. Ya, harus tekun, fokus, ya. Tekun, tabah. Makin tinggi, seumpama nanti BPR ini tambah sukses, godaannya tambah berat. Kita makin di atas kan anginnya makin, makanya kita harus makin memperkuat, makin introspeksi diri. Yang ketiga adalah tawakal, backingnya harus Tuhan. Backingnya enggak Tuhan, amblas, ya. Backingnya adalah Tuhan. Kedua adalah bisnisnya dengan Tuhan. Bagaimana menolong orang lain. Kalau kamu pengen balas atas nikmatku, balaslah orang-orang membutuhkan pertolonganmu. Itu kuncinya di situ. Itu dasarnya daripada panjenengan, ya. Fisik, jangan malas olahraga. Jangan ngeremehkan jalan kaki, sempatkan. Habis makan jalan kaki 15 menit. Ini mencegah diabetes, mencegah kanker usus, mencegah kanker payudara, ya. Kenapa jalannya? Karena kuncinya di betis. Makanya kalau duduk aja diem, angkatan gini. Ini betisnya main, itu mengontrol peredaran darah. Makanya orang kalau tidak gerak, mesti tulang betisnya mesti mengecil, namanya sarkopenia. Itu penting, ya. Tapi jalan yang bagus sebetulnya itu gini, dengan tungkak gini. Ini yang betul. Jadi sampean rodok gendeng titik tambah sehat, ya. Orang nek rodok ndablek itu tambah sehat. Buktinya orang gendeng-gendengan sehat kabeh, ya. Rodok mokong, ya. Ndak usah gampang masuk. Orang yang introvert ada masalah dipendam, itu resikonya kalau ndak jantung ya kanker. Tapi kalau kepo resikonya stroke. Ya. Makanya biasa-biasa aja. Sehingga kita disiapkan telinga 2, mulut 1. Good communication is good listener. Ya. Nah, pandemi disuruh apa mulutnya? Mulutnya ditutup sama Allah. Itu pelajaran yang luar biasa. Jangan dianggap lewat sebegitu saja. Jadi kalau kita lulus pandemi ini, ke depan ojo ecek-ecek seperti sebelumnya. Kita makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah dalam hidupnya. Kalau yang muslim ini tak dongakno cepet umroh haji. Loh, nanti di sana kan berdoa tambah mendoakan terus, tambah maju, tambah maju, tambah maju. Gitu. Gitu. Jadi kita ojo main-main, kita harus fight betul. SDM itu harus sungguh-sungguh. SDM yang unggul nanti bagaimana? Olahraga, ya. Ini psikologis, jangan mikir yang berat-berat. Mikir yang ringan, bersyukur dan berbagi. Saya hidup, saya bisa bekerja, saya bisa melayani orang, menolong orang. Itu luar biasa. Dan berbagi. Nek koncone kesulitan, apa Mas? Aku bisa bantu apa? Aku bisa. Karena kita ini tim. Tidak bisa bekerja sendiri. Seperti Pak Heri sampaikan, masalah besar dipikir bareng enteng. Masalah kecil dipikir sendiri, stroke. Makanya jangan alergi kritik. Orang yang mengkritik kita berarti orang itu tahu kekurangan kita. Dan kita harus bersyukur, dan dia harus teman yang baik. Jangan dimusuhi. Ya, jangan dimusuhi. Jadi kita harus menerima kritik, ya. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan tuh. Change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Kalau kita beda dengan orang nggak masalah. Aku nggak cocok ambil bojoku, nggak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan. Ada alasannya masing-masing. Belajar nah menerima pendapat orang lain. Kita diskusi, oh cara nih, solusinya bagaimana? Itu yang bagus. Yang masalah itu kalau gak cocok ambil iku, yo 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 gak cocok ambil iku. Terus cocok ambil sopo? Apa ini jelek semua panjenengan tok sing apik? Pret. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang jelek kita kurangi, kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Sosial, kumpul-kumpul. Saya 27 tahun dampingi orang sakaratul maut sampai meninggal dunia, belum ada satu orang pun setelah meninggal dunia pakai kain kafan sendiri terus golek makam sendiri, enggak ada. Kita butuh orang lain.
Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Maka panjenengan sehat, rezekinya banyak, hidup bahagia. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jadi destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Ngomong yang baik, mohon maaf, saya kok pendapatnya begini bagaimana? Ojo dididik salah, kamu salah ngawur, tapuk, pelok, ini sama. Las ya, nah, hati-hati komunikasi. Ngomong sama orang ya ojo ditarik, ini menyinggung perasaan, merendahkan orang. Masih panjenengan tingginya seberapa ojo ngomong ini, tapi ojo ngomong ono opo. Biasa aja, ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti opo saja nih. Kultural, kita makin toleran, spiritual, tidak hanya dekat tapi dicintai oleh Tuhannya. Next. Mas. Wah, gak siap ini. Jadi kelemahannya IT ya, IT dicatat itu. Oh Indonesia Raya itu sampai lagu nentek gak mola-molain. Oh, sampai dipersiapkan Mas yang betul. Ayo. Emosi, depresi, ya. Ini hati-hati aja sampai. Pak Rasulullah tanya, ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawa ke surga. Jangan marah. Waduh, nggak iso, aku orangnya perfeksionis. Saya orang bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Itu latihan sabar. Next. IT ini gantian aja Pak Sindu. Oh, apa IT? Ya, upgrade, di-upgrade. Bersyukur ya. Next. Paliatif, saya di paliatif itu artinya meringankan, mengurangi penderitaan, menjaga semangat, meningkatkan kualitas hidup, kehidupan berdiri dan sampai masa duka cita. Next, ini pasien saya dengan osteosarkom, ibunya nangis, Bu, ojo nangis, kayak no aku, bagianku. Ini kankernya di pundaknya, tak kasih obat, tidur. Next, dia berdiri. Dek, senenganmu apa dek? Main game Pak Agus. Tak kasih duit, tak kasih duit. Kamu pokok jaga, kamu bahagia terus. Imunmu supaya terjaga. Jadi imunnya panjenengan ini ada tantangan loh ya. Jaga terus, minimal kalau pil tambahi vitamin D. Vitamin D itu menjaga sistem imun kita. Ya, dan D itu ya duit ya, vitamin D temenan ya. Duit, mana kerja sing temenan. Duitnya. Tapi vitamin D yang 1000 internasional unit ya. Jadi imun itu, cara satu imun yang turun itu adalah gatel di tangan, kaki, itu imunnya turun. Yang muncul adalah jamur ya. Jadi gatel itu hati-hati, imun sedang turun. Kedua, tenggorokan seri, nyeri menelan, kadang-kadang ada sariawan, itu imunnya jelas turun. Kalau sariawan maka minum vitamin A, jangan vitamin C, vitamin A supaya epitelnya nutup ya. Vitamin C ini normal, jangan salah, vitamin A supaya. Ketiga, orang yang imunnya turun itu biasanya gampang mencret ya, dimutasi ke BBR lain, bolak-balik ngising, itu stres ya. Itu ada ya, dan mutasi itu biasa ya. Ya, ada ibu-ibu yang tanya, Pak Gus, bojoku sing lanang itu yo gatelen kadang-kadang tapi di selakangan. Itu bukan imun turun, itu gak tahu ganti katok ya, itu kena jamur. Nah, ini tak kasih, kamu siap. Kamu pengen apa? Aku pengen sekolah lagi Pak Agus. Berani operasi? Berani Pak Agus. Ya tak siap no. Next, saya siapkan operasinya, tim sama timnya. Next, operasinya berhasil dengan baik. Next, akhirnya next dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah paliatif ya. Tapi tidak gampang seperti ini. Pendekatannya harus 5. Holistik, bio, psikososio, kultur, spiritual, interdisipliner. Harus kita bekerja sama dengan semua tim. Multiprofesional, semua profesi boleh, multimodalitas dengan apapun. Yang terakhir adalah servisnya harus champion, layanan sepenuh hati. Layanan itu ada 4, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati. Nanti apa itu sepenuh hati? Nanti saya tangkatkan service of happiness, membahagiakan nasabah, customer, semua orang yang berinteraksi dia. Itu panjenengan tidak ada kesulitan, tidak akan sakit, rezekinya masuk terus ya. Pasca pandemi adalah jantung dan mental. Mati mendadak ini banyak sekali.
Tolong bapak-bapak yang pimpinan yang kondisinya memang stresnya berat, di kantongnya harus ada ISDN, isosorbit dinitrat 5 mili. Karena serangan jantung terjadi mendadak, bertubi-tubi. Terutama hati-hati kalau ada gangguan lambung. Karena gangguan lambung itu gejalanya mirip sama jantung. Makanya ada keluhan ke lambung, jantungnya diperiksa dulu. Nek jantungnya normal, itu mesti 3 pilar, kepada Tuhannya baik, kepada sesama baik, dan dia suka menolong. Mesti dek, 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 dek. Itu yang bagus, seperti jarum jam. Lagi ditempel tek. Ini biasanya masih punya cicilan Tupperware, ya. Nah, tapi kalau dia ada mah, jantungnya diperiksa, kok suaranya kok dredeg-deg, hilang. Dredeg-deg, hilang. Ini terpapar COVID. Kanjengnya atrial fibrilasi. Suara jantungnya persis suara jantung orang yang selingkuh, ya. Dredeg-deg, hilang. Dredeg-deg, hilang. Dredeg-deg, ketemon langsung kik. Jadi kalau ada orang meninggal dengan mendadak, itu kemungkinan lambung, jantung, dan selingkuh. Antara 3 itu, ya. Hati-hati, kita harus tahu gejala-gejalanya. Gesturnya orang itu bisa tahu loh, kita ini, ya. Kalau ada nasabah masuk kantornya panjenengan, itu melakukannya miring kiri, ini utangnya wakeh mesti, ya. Melakukannya miring kiri, ya. Nek wis oleh pinjaman dari BPR panjenengan, mesti dia seimbang, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Jadi balance deh, ya. Jadi belum mas, irama jantung, ya. Yang bahaya itu apa? Bradikardi, dredeg, 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 karena tekanan 2,5 tahun itu. Makanya untuk membangkitkan jantung kita, minumlah kopi, ya. Para bapak-bapak yang biasa, terutama yang merokok, kopi. Kopi itu mengaktifkan otot jantung, asal jangan lebih dari 5 gelas. Untuk ibu-ibu jangan lebih dari 2 gelas, karena kopi mempercepat osteoporosis. Kopi itu manfaatnya untuk CNS stimulan, untuk otot jantung bergerak, dan untuk melindungi livernya, antioksidan untuk liver, itu bagus sekali. Yang kedua, untuk jantung, maka makanlah coklat, ya. Sekali tempo, mana anak ikut ulang tahun itu ada coklatnya, ojo dikasihkan anaknya terus, melok pisan, ya melok. Jadi coklat, ya. Yang ketiga adalah kacang. Kacang kalau satu gegem itu mengandung zat namanya arginin, itu menguatkan jantung, ya. Tapi kalau satu black, cekot-cekot, ya. Mati mendadak, sudden death, ini biasanya apa? Selain angina pectoris, jadi kalau ada jantung nggak enak, itu biasanya kau bertarget, ayo target mundak terus ngeluh terus stres pikiran, nah, itu jantungnya hati-hati berdebar. Makanya minumi ISDN 1, ya, kalau jantung nggak. Dan jantung kalau terasa nggak enak, panjang nggak siap obat, maka langkah yang pertama adalah batukkan. Jadi batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantungnya berdetak dengan baik. Jadi nek dirasani orang nggak usah sensi, waktu ae nang ngarepe. Cek kroso deh, ya. Ojo tambah tersinggung, ya. Nanti sih biasa aja kita ini. Yang penting jujur, ya. Sudden death ini biasanya pada diabetes tipe 2, ya. Maka HbA1-nya harus terkontrol 7, ya. Kalau tidak 7 maka terjadi komplikasi-komplikasi yang bermacam-macam. Reinstall mental kita, ya, dan life rescheduling lagi. Target kita tetapkan lagi 2024 kita raih kembali sejak awal Januari. Jadi kita siap ini kita fokus kurang sedikit 2023 insya Allah tercapai semaksimal mungkin, ya. Tapi 2024 tidak ada alasan, kita harus mencapai target bahkan melebihi dan seterusnya akan sukses terus melambung tinggi. Tepat, insya Allah. Yang penting itu tadi fokus, ya, dengan pelayanan sepenuh hati, sabar dan banyak sedekahnya, ya, banyak menolong. Jadi kita yang garap yang retail yang kecil-kecil itu juga kita bantu, ya. Next. Ayo mas. Jadi ini perlu self healing, ya. Jadi self healing ini. Jadi kalau ada yang stres, kita bisa ngobati diri sendiri. Next pertama adalah adalah memaafkan, ya. Aku sing salah ya, mohon maaf, wis gak apa-apa, aja dipikir, ayo kita fokus lagi pada nasabah ini. Ini duit 10 miliar mau dititipkan ke kita, bagaimana kita bisa meraihnya. Nah, untuk bapak ibu yang muslim, ojo lupa baca doa Quran surat 27 ayat 30-31, itu semua orang senang, sehingga semua hartanya
dititipkan pasti kena. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Orang itu seneng pada kita semuanya. Ya, itu harus pakai itu. Ya, harus tanpa doa enggak bisa. Backingnya kita harus Tuhan. Bisnisnya dengan Tuhan, menolong orang lain dan berikhtiar bersama-sama. Enggak iso sendirian, ya. Kedua adalah bersyukur kita masih hidup, masih bisa bekerja. Ketiga adalah empati, ayo saling menolong, merasakan masyarakat yang susah itu bagaimana, ya. Kemudian ini pengalaman, ya, penerimaan. Next, memberi respon positif dan kemudian berkata yang positif tadi, ekspresi writing, nulis juga boleh, relaksasi kalau panjangan stres cukup. Kalau kita refleksi misalkan di Kediri ada pantai apa di mana, enggak apa-apa di pinggir pantai teriak, enggak apa-apa, melepas beban-beban yang masih ada, lepasan. Misalkan ngamuk mbek istrine, sebutan istrine ae ya, sebutan. Wah, ojo ngamuan. Yang penting istrine gak melok ya. Nah istrine melok panjenengan disawat ya. Jadi itu lepas, tapi sebetulnya cukup gini. Tarik napas, seret, udara masuk banyak, oksigen berjalan semuanya ya. Kemudian ditahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, keluarkan lewat mulut. Bersyukur. Subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah, cukup ya. Otot-otot ya gitu gini kan, kadang kan capek kita, tangan ya, semua ya. Kaki gerakkan ya. Gerak supaya metabolisme itu jalan semuanya ya. Tapi terutama adalah hati, pikiran, ucapan dan action yang bermanfaat untuk orang banyak, itulah yang sehat sesungguhnya. Tepuk tangan tuh. Nggak usah takut makanan 20% ya. Penyebab sakit kan 70% pikiran, ke 20% makanan, pola pikir, pola makan, pola hidup, kakean pola. Lah meningkat nih kakean pola ya. Lagi munggah jabatan, mobil ganti, gaji tambah, WA-ne pengen kawin mana. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan karena dulu 6 wanita 1 laki-laki, sekarang 10 wanita 1 laki-laki perbandingannya. Makanya rondo-rondo itu pakai nemen ya, banyak rondo ya. Itu. Jadi hati-hati ya. Jadi ojo terlalu tergoda ya. Kalau sukses ya ojo terlalu tergoda. Perceraian kan meningkat pesat luar biasa. Ya karena komunikasi yang kurang, interaksi yang kurang, sikap dan komunikasi kurang menghargai ya. Makanya itu tadi, respect, empati dan helping, saling menolong ya. Kalau ada suami yang sukses pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan, itu jelas. Tapi kalau ada istri yang sukses biasanya ada suami yang stres, itu pasti ya. Soalnya gak sukses saya ngatur kok, apalagi sukses ya. Ngomong ngene lho, nek Mas yo rapat sampai bengi yo tilpuno anakmu kan ngenteni video call apa. Guys ngono ya, iki akhir Desember yang laporannya berat. Ayahe mesti melok-melok, tak kerus lambemu pisan lho ya engko ya. Tambah diancam. Wis ayahe stunting tambah diancam. Ayah ngomong apa maneh iki ngomong. Sesuk mati ya gitu mesti. Biasanya gitu ya. Makanya kalau ada istri yang sukses gemuk pisan, itu mesti bojone stunting ya. Cemet ya. Makanya ada bapak-bapak yang kena diabetes itu biasanya ibunya kakean ngatur. Mangan niki gak oleh, mangan niki gak oleh, dikei kolo bae ya, bolak tambah lemes kayak daun pepaya, daun singkong, kadang-kadang daun pintu barang tambah meneng ini kalau mangan lemes pisan digetak pisan langsung kik mati. Ya, next. Ayo. Jadi menjaga mental tetap semangat ini harus dihafalkan ini ya. Self confident, percaya diri, aku sehat. Sehat ini titipan dari Tuhan loh, triliunan loh ini. Jangan dikira panjenengan, sehat itu triliunan. Kok bisa Pak Agus? Lah orang ganti lutut aja 300 juta ini dua ini. Kalau pasang ring 60 juta. Nah di Singapura 150 juta cash 1 ring. 2 ring. Ada teman saya, Pak Agus, di dadaku ada Innova 1. Ya piro ring? Ya. Innova 450 500 berarti ada 4-5 ring. Paling besar teman saya 8 ring. Serius sih. Terus mau sepedaan ini langsung mati mendadak. Ya, aja bangga dengan ring di sini ya. Kalau ring di otak, stand teman saya 1 pusing terus pasca pandemi. Pasang stand di otaknya 200 juta. Pasien saya seperti itu tadi pakai oksigen 2
itu satu hari butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan 60 tahun seperti saya, kurang lebih 100 miliar. Tidak pernah ditarik. Bagaimana masih mengeluh? Bagaimana kita tidak fight, tidak semangat, tidak menolong orang lain? Coba. Ya, teman saya kemarin anaknya tidak bisa telinga kena rubella, harus pasang alat 400 juta. Pak Agus, ini anak saya yang saya berikan Xenia. Nanti mobilnya, itu tak lebokno kupingnya anakku. 400 juta. Aku tanya, Mas, kiri kanan Mas? Gak kuat Pak Agus. 800 juta. Telinga dok. Belum gigi. Gigi rompal 125 juta. 32 berapa ini? Belum mata dan lain sebagainya. Makanya kita, ayo mindset kita dirubah. Kemarin ada orang mau ganti lutut. Ganti karena rusak, sakit ya. Terus dia bilang, punyaan Tuhan selalu lebih baik. Mindsetnya dirubah. The power of mindset. Nggak mungkin, buatan Tuhan mesti baik. Saya harus sehat, saya harus kuat. Lututnya kembali pulih, naik Bromo sampai puncak. The power of mindset. Hati-hati, makanya Pak, ojo diisi negatif, ojo diisi masalah-masalah yang toksik, racun semua yang masuk sini, hati-hati. Harus ada brainwash, ya, the power of mindset. Kan mindsetnya positif, tidak takut dengan makanan 20%. Makanya saya ngomong, aliran dokter yang silakan makan. Usama dokter itu tidak boleh makan ini, tidak boleh, gak usah ngelarang-larang, duit dewi lah, apa adik dilarang, gak usah. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan, saben hari makan sate, gulai, itu tidak boleh. Tapi kalau kadang-kadang nggak apa-apa. Ya, yang penting mindsetmu positif. Makan sate itu loh. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini, buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Ini membuat sel yang luar biasa. Kalau sate ini dimakan jadi kekuatan, jadi energi. Tapi kalau khawatir, ya karena hatinya belum bersih tadi, pikirannya negatif, engko nek sate tak pangan terus kolesterolku munda, mari ngono terus kik ngono ya apa. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik sendiri, ya. Akhirnya sate ini tidak dimakan, akhirnya dimut. Mindsetnya negatif begitu. Ayo mindset kita rubah yang positif. Pandanglah seseorang dari sisi positifnya. Pandanglah kejadian sebagai sisi yang positif. Jadi kalau ada kesulitan, ojo mengeluh. Itu sebagai tantangan kita untuk kita menaikkan kelas kita. Aku harus bisa meraih 1 triliun itu. Dengan teman-teman, dengan niat. Dan jangan lupa, dengan doa, tambahi sedekahnya. Tembus itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan tahun-tahun depan bukan hanya 2 triliun, 5 triliun bisa. Ya, apa yang tidak bisa? Dengan SDM yang super quality ini yang luar biasa. Percaya diri, insya Allah. Jangan overconfident. Alah gampang itu, enteng, lolos tiba. 5 miliar aja lolos. Itu ada pengusaha 5 miliar mau ditaruh. Enteng Pak, itu koncoku dewe, ternyata ditaruh di bank lain. Saya usaha Pak, Bapak berdoa ya. Saya nanti konsultasi bagaimana teknisnya. Pak, ojo khawatir Pak, aku tak runtuh, lancarkan semua. Percaya diri. Itu loh ya, ojo overconfident. Seperti pasien saya, tolong ini diinfus ini, bahaya ini, sebentar lagi preshock. Apa Pak, badannya gemuk, mati ternyata. Overconfident, sombong. Makanya jangan sombong, imunnya akan turun. Makanya zaman dulu pandemi, kau no virusnya langsung kepapar, mati ya. Sombong itu menurun imunnya ya. Open mind, jangan takut menerima kritik dari siapapun, dari nasabah, dari pimpinan, dari teman. Selama itu substansinya bagus, kita terima ya. Orang itu masih care kepada kita, peduli. Pandemi itu kan Tuhan masih cinta kepada kita. Kita diingatkan. Biasanya ngeluyurai, kan yang paling dampak yang paling besar kan mak-mak 71%, bapak-bapak mek 29%. Kenapa kok mak-mak? Lah tugasnya ngeluyurai, ngerasani kono, ngerasani kene, ngerasani kono. Akhirnya disuruh di rumah ditutup pisan mulute. Cek gak kakek ngomong ambek mangan naik ya. Gitu. Ketiga adalah positive thinking, pikiran positif. Pasti bisa, ekonomi akan membaik. Insya Allah, saya harus siap-siap. Gitu loh. Kan banyak yang kemarin pikirannya gelombang ketiga COVID ada, ternyata sudah tidak ada, lewat. Tapi masih dihantui 2023 terjadi krisis, kan gitu. Tuhan tidak mengenal krisis, Tuhan ini maha kaya. Krisis itu dari diri kita sendiri. Buktinya saya ngajak ibu-ibu, Bu ayo ke mall Bu, banyak diskonan, barang-barang murah cuci gudang. Males aku Pak Agus, gak ada duit, krisis.
krisis. Tuhan mengikuti tok, innahu alimum bidzati sudur. Apa ngomongmu krisis tak turuti. Aja ngomong jelek. Yes, oke, insya Allah. Ayo ke teman-teman, ayo mungkin aku ketemu gini. Kan rezeki tidak selalu duit, informasi, ya, doa, saling ada kebahagiaan tersendiri. Paling minum kopi apa jus apa. Tapi banyak kita ngomong, bisa saling curhat. Kan gitu. Ojo semata-mata duit aja. Ya duit itu penting. Kalau panjang melayani dengan baik, ikhlas, duit nanti ngikuti. Tak ajari nanti bagaimana uang itu bisa nyari kita. Bukan kita cari uang, uang nyari kita. Karena panjang pelayanannya bagus, ikhlas. Wis nang kono lho, BPR kono ae. Enak kon, pelayanannya cepet, ramah. Iki sip, diajarin ngene, dikasih kontak person, ada apa-apa mendadak. Pokok dipermudah awakmu. Naruh dipermudah, mau ngambil ya kalau ada yang darurat bisa. Kan banyak juga mau naruh, begitu kita perlu ada kecelakaan apa mau operasi, ngambilnya sulit. Ojo, permudah, itu brandnya. Yasir 200, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Makanya hidup kalau sulit, mungkin suka mempersulit orang lain dia. Kan gitu aja. Ya. Realistic goal, ini penting, yang realistik. Ya. Tujuannya yang realistik. Saya ada pasien kanker payudara stadium 4. Kok sedih, Bu? Apa harapannya Ibu? Aku kalau bisa lihat anakku wisuda, Pak Agus. Oke, mudah-mudahan. Nah sekarang anaknya di mana? Masih di TK. Loh gak iso, Bu, unrealistik itu ya. Yang realistik ngomongnya terus gini, ya gak apa-apa, Bu, TK, SD saiki ya ono wisuda, gak masalah, wis iso ya. Ya, tapi gak jadi dokter ya. Kesuwen ya. Enjoy life, menikmati hidup seperti panjenengan semuanya ini. Mudah-mudahan kita tetap optimis ya. Ayo bangkit ya. Sukses kembali di tahun 2024 dan seterusnya. Next. Next. Jadi pasca pandemi tidak stres, sehat kembali, fisik ya. Jangan males olahraga. Olahraga itu yang penting sesuai mood, gak usah ikut-ikutan. Dulu kan ikut-ikutan, artis nggo kasur munggah genteng kabeh. Kita ini senengannya ikut-ikutan. Kamu seneng pimpong ya pimpong, badminton ya badminton. Iki gowes kabeh, sampai inden sepeda. Wong biasane ngudek jangan apa nggawe sambel kon sepedaan kan gak iso munggah, gak iso. Iki apa ya? Akhirnya jelungup tambahan, ya toh. Lah sekarang iki nek senamnya ikut apa? Nonton TikTok. Olahraga nonton TikTok. Dereng. Ya olahraga opo? Ojo ikut-ikutan. 5, nek kita pengen melejit keluar tidak terkalahkan, change, make different, branding, marketing continuously. Tepuk tangan untuk kita. Brandnya apa? Pelayanannya champion, membahagiakan, mempermudah, senyumnya luar biasa, kompaknya, brand itu. Nang kono lho, nang kono BBR kono cepet wis tak enak ini. Bonusnya banyak, kadang-kadang dikai payung, dikai macem-macem ya. Next. Ayo Mas. Stres bisa menambah semangat, distres bisa membahayakan. Kondisi sekarang super stres. Ini yang banyak menimbulkan penyakit ya. Global stres tidak di kita sendiri, seluruh dunia. Kita masih lumayan. Coba yang perang-perang itu bagaimana? Belum ekonomi pulih. Makanya kita dijaga kerukunan, kekompakan, ojo sampai bertengkar. Itu kuncinya. Itu selamat, itu luar biasa. Nah ke depan itu kalau kita rukun gampang, itu diatasi beres. Iso. Seperti Pak Heri. Iso. Gak ruwet. Itu sampean tok sing gak no ruwet iki. Super stress, global stress, mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi, itu yang mendekati pensiun. Gejala post power syndrome, ya opo nek pensiun iki opo. Tapi ada juga yang tidurnya sore jam 9 bangun-bangun menjelang subuh, itu tanda-tanda kuareken ya. Next. Mangan nah sini ya. Box stressing, financial stressing, disease stressing, social stressing, unpredictable stressing. Ke depan mesti banyak stres lagi. Aku gak pengen stres Pak Agus, ya mati yo ae. Gak stres sampean. Ya, bagaimana stres kita hadapi dengan baik? Syukur-syukur BPR EMG ini stres dirubah menjadi sukses. Itu pentingnya mental sukses, optimis, semangat mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Next.
Ikhlas itu tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho Allah. Seperti orang ngising lho, begitu plung gak usah digoleki maneh. Lah apa digoleki pastel iki mau nang ndi ya lemper. Lah apa digoleki maneh. Panjenengan ya, nikmatnya orang buang air besar. Ini wa in ta'udu nikmata wa hiya tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku ndak akan mampu. Panjang buang air besar itu gak tahu disuruh bawa gunting. Sing motul iku lho sapa? Coba kotorane panjenengan gak iso putul. Sampeyan nggo gunting mutuli ngene. Lho betul ini. Ya, sampean nggo gunting mutuli berat. Yang membuat dubur panjenengan crut ngene iki sapa? Makanya naik pelung itu ya bersyukur, alhamdulillah. Aja nek digoleki maneh, iki mau diwajik, mau nang diwajik. Lah apa goleki wajik barang? Ya. Jelas ya? Nggak pernah merasakan panjenengan crut, panjenengan pernah ada anak lahir tanpa dubur. Pernah dengar toh? Sehingga dia dibuatkan lubang dubur palsu buatan. Ya, itu panjenengan ndak pernah go gunting. Dubur panjenengan gak iso nutup. Iso tak tekung ini. Ayo ana motivasi Pak Agus. BPR nang Kediri, gak iso mencret. Lah dubure buka terus lak mencret. Masa men pelatihan ngene sampean? Gak mungkin lah. Betul? Kedua, ngentut. Ayo coba teman-teman, pernah tahu flatus ngentut? Ada ta? Di kantor kadang-kadang metu yes, ngono meneng ae gak ngomong blas. Mbak bersyukur alhamdulillah. Ini koncone meeting malah dilewatinya rasakno. Tambah dintuti, coba gak bersyukur ngentuti koncone. Ngentut yang bunyi dut kan gak mambu, sing bahaya itu mek set. Duh, makanya kalau panjang kebelet ngentut itu anugerah, nikmat yang luar biasa. Nggak bisa dihitung, mek ngentut bus ngono tok ae. Kalau nggak bisa ngentut itu perutnya ditaleni, diukur, jemblong, dicubles supaya gasnya keluar. Makanya kalau ngentut tokno ae, lah apa dek diempet-empet. Kadang-kadang di masjid itu ada yang Allahu Akbar, terus kalau belut ngentut ngene. Lah apa dek diempet-empet. Wis tokno ae, brot. Wudu balik lagi, tapi jangan di tempat itu, ganti di belakang. Kok ngentut maneh panjenengan ya. Kalau ngentut diempet, itu keluar di mulutnya ini, mambumu tambah mentut. Abapentut ya. Keluarkan aja enggak masalah. Itu loh. Kita ini banyak enggak bersyukur ya. Banyak kita ojo stres lagi ya. Hati senang, jangan provokasi. Mau minta maaf, mau memaafkan. Ini penting. Saya pengen sehat, saya enggak gengsi dengan nyonya saya. Maafkan Jeng, Mas yang salah. Sama anak saya, maafkan bapak yang salah. 60 tahun enggak bagian baik, banyak dosa, maafkan. Dicek jantung saya, kolesterol saya, alhamdulillah enggak ada apa-apa. Begitu panjenengan memaafkan, mengalah, itu selnya langsung remodeling. Jadi panjenengan menolong, bekerja dengan ikhlas, enak, seneng. Itu loh aku enteng ya, tensiku kok normal, loh diabetesku kok sekarang berkurang. Karena kamu membahagiakan orang lain, kamu enggak gampang sakit hati. Sayang banyak orang dolim, istri ngomeli suami wis meneng lah, wis ngalah tah. Sik diomeli mae mundur maneh, diomeli terus mundur maneh. Iki tembok wis gak iso mundur maneh, ngombul. Mana ndak boleh dolim sama anak barang. Kalau bunda aku yang salah, aku mohon maaf, ya sudah maafkan. Makanya pandangan ini orang-orang pemaaf, makanya ahli surga. Maafin ya mbak yo, sama-sama nggak apa-apa. Next. Penyakit yang menghantui COVID, asam lambung, GERD. Kenapa? GERD kok enggak sembuh-sembuh? Lah enggak minum obat penenang. Makanya saudara dek ada masalah lambung, minum obat penenang biar pikirannya enggak bermacam-macam, sehingga imunnya akan meningkat, sembuh. Lah ini ribut ambil asam lambungnya toh. Ya terjadi sirkulus vitiosus, tambah stres. Stres apa? Turun semua, serangan yang bahaya, jantung lagi. Makanya kenapa kok meninggal? Asam lambung, bukan, itu serangan ke jantung. Makanya minum obat penenang ya, alprazolam 0,5 atau seperempatnya, nggak apa-apa selama itu dibutuhkan. Yang bahaya itu minum obat tanpa ada indikasi, itu yang berbahaya. Kalau ada indikasi nggak apa-apa, jangan cek lab. Loh, TG ku 180, 200, turunkan, normalnya 130, minum fenobibrat. LDL ku kok tinggi di atas 100, 150, resiko jantung. LDL resiko jantung, LD trigliserid resiko stroke.
LDL-nya 150. Loh aku terlalu serius, tak tambah guyon didik-didik, HDL-nya naik, gembira, maka LDL-nya akan turun. Gitu loh caranya. Gampang, enggak usah dipersulit ya. Bisa mengelola dirinya sendiri. Gantung stroke. Bapak-bapak banyak yang kena stroke ternyata akhir-akhir ini karena stroke belanja ibunya meningkat ya. Kaget langsung ya. Diabetes mellitus tipe 2. Ini apa? Emotional kontrolnya enggak bagus. Makan amburadul, males olahraga. Kalau lifestyle-nya dirubah akan baik ya. Dan jantung, stroke, diabetes ini yang bahaya apa? Merokok. Saya bersyukur keluarga besar BBR ini tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus ini, di sini loh ya, di sini. Alhamdulillah. Kalau di luar saya enggak tahu ya. Padahal ada dua. Ada bahaya perokok, tapi tidak pernah disebutkan manfaat perokok. Kita tidak mau adil. Tuhan maha adil. Ada cantik, ada jelek, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya toh? Ya, ada betul ya. Ada bahaya merokok, ada manfaat perokok. Tapi ditulis itu kanker, jantung dan lain. Ada besar manfaat perokok. Tulisan di sebelahnya biar orang juga baca, bisa mikir, bisa milih. Ada 3 besar manfaat perokok. Pertama adalah pencuri takut. Orang mau masuk rumah yang di dalam ngerokok, karena efeknya rokok batuk. Pencurinya lari, jelas. Wong masih hidup, masih bangun deh. Kedua, anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari dan orang perokok mesti berhenti terus ndodok. Anjingnya nonton, lu jupuk watu, padahal ngatur napas, ya. Orang perokok kan nafasnya terbatas, pendek, jadi ndodok ngatur napas. Pas dodok anjingnya mikir dewe, ini loh persepsi yang keliru. Wong dodok kok diarani njupuk watu, anjingnya lari. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Mesti halus ngomong. Enggak, iya, enggak apa-apa, mesti api. Orangnya mesti baik. Kenapa? Setan wedi. Orang kan ngerokok di teras, setannya nyedek, lu gendi ae dimut rek ndane aku. Ya, setan kan dari api. Lah dia ngerokok ngemut api. Loh, geni ae dipangan lah aku ya apa iki melayu setannya ya. Makanya orang perokok ini mesti jauh dari setan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kanker, Parkinson. Parkinson itu keder ya. Nah, schizophrenia mental illness. Ini pasien jadi Parkinson itu keder. Kalau 60-70 tahun keder wajar. Nah, temen ngowel. Itu ada obatnya di dokter Stomo, sudah dirangsang otaknya nanti enggak ngowel lagi ya. Nah itu keder. Lah ini 40 tahun kerjanya keras, golek duit, keder tangannya. Apa Mas tanganmu keder? Bojoku kuwereng Pak Gus. Langsung saya ngomong ijolno Mas, ijolno sing 20-an nih murah. Ya sing sabar 20-an murah, sabar-sabar ya. Next. Ini gara-garanya kecemasan terjadi HPA akses, hipotalamus korteks hipofisis adrenal akses, ini keluar hormon-hormon negatif. Interleukin 6 untuk diabetes, TNF alfa, TGF beta, kortisol. Ini menimbulkan depresi, demensia, schizofren, stroke, autoimun ya. Dan Alzheimer banyak sekali ya, termasuk kanker, akhirnya kematian. Makanya ojo sampai ini, tidak usah cemas lagi, tapi jangan sombong lagi. Kita biasa saja, ayo bangkit, optimis, meraih sukses di tahun mendatang. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Ayo next. Ada warning. Awakmu kok loro kabeh, istirahat toh supaya selmu recovery. Duitku kok angel, tambah ono sedekahmu. Mobilnya 2, rumahnya 2, nyemplungi masjid lho, mak gelidik. Nah malaikatnya kan tersinggung, jangkrik. Ya mlebu surga ndak apa-apa, tadi tendang dhisik. Ya, jangan gitulah. Ada sebagian dari harta kita miliknya orang lain. Itu jangan diambil, jangan dimakan. Kalau itu dimakan selnya bentrok, di dalam itu bentrok. Itulah menyebabkan penyakit. Tapi kalau panjang nolong, ya. Makanya yang punya utang-utang wis bebas no kabeh ae, gak apa-apa, ya. Panjang nanti diganti sama Allah. Betul. Wis, gak usah ngutangi maneh, ya. Itu temenan ya. Nah ini ada warning, kencing malam 2-3 kali, biasanya tidak seperti itu, stres diabetikum ya, gampang. Ini kencing terasa tidak tuntas 50 tahun, kemungkinan prostat kan gitu ya. Suara nafas ngik, asma, grek bronkitis, batuk, kemungkinan perokok. Kalau covid ya apa Pak Agus, tidak bisa nafas.
langsung. Makanya mati mendadak banyak. Waktu pandemi fatigue di mana innalillahi wa innalillahi. Pernah dengar seperti itu? Itu di rumah sakit full 30 sampai 50 orang meninggal dunia. Turun dari mobil di UGD langsung kik mati. Baru daftar ini balik langsung kik mati. Dari toilet ini keluar langsung kik mati. Itu kan. Kenapa? Takut, cemas, badai situ kain. Itu kuncinya mek takut. Makanya kemarin ada pasien toh, ibunya positif, tapi anaknya sepakat, ojo diomongin positif, bu negatif, tapi diisolasi, kasih makan, negatif, karena apa-apa, waras tambah. Temen saya gaya, oh gak ono, terpapar 3 hari, amblas dia. Amblas, ngajak sombong mana, gak ono, mati. Ya. Lah, membuat imun menurun itu getaran istri. Itu getaran istri yang membuat imun menurun. Ya makanya sekarang nek istrinya cerewet, ngomelan, gak bersyukur, kone bojone males nang omah. Tapi ndak bisa lari, yang omahe cilik, nang ngarep ketemu maneh, melayu nang dapur ketemu, melayu nang kamar mandi ketemu. Nang mburi gak ono halaman, ini cuma nek gendeng ae melayu ya. Mancing ya, mancing masalah ya. Sariawan ndak sembuh-sembuh, kemungkinan kanker lidah. Perut terasa sebah penuh disertai kencing seperti teh, apa? Hepatitis, makanya tambahi temulawak. Kan gitu sih, gampang. Warning, alarm. Ini ada mesti, ya. Muncul langsung kanker gitu, enggak mungkin. Sel normal menuju kanker itu puluhan tahun. Makanya 5 kalau kita pengen sehat itu ada warning. 1, 5 saluran harus lancar, keringat harus keluar. Jangan malas olahraga, ya. Keringat harus keluar. Kalau orang nggak keringetan, dia berisiko untuk sakit. Kedua, kencing harus lancar. Dari kencing tok kita bisa tahu orang itu sakitnya apa. Kan dokter dari wawancara sama periksa fisik wis tahu 80%. Sayang dokter sekarang males. Ada alat-alat canggih, CT scan, MRI, kesusu. Kalau saya ngomong-ngomongan gini keluarnya apa, diperiksa sudah tahu. Kencing yang bagus adalah bening. Ini berarti baik, minumnya cukup, ginjalnya normal. Lagi budak, berbuih. Kemungkinan ada masalah di ginjalnya, mungkin asam uratnya terlalu tinggi atau apa, ya. Kencing kok berdarah, kemungkinan infeksi, kemungkinan ada batu di ureter, kemungkinan ada gejala kanker dari prostat atau dari kandung kemih, dari kencing tok. Nah kencing ini kok ono nanai, ya, wis jelas selingkuh ini, jelas dicemplungno nang tonggone, ini mesti. Nggak ada, aku kenceng di tembok terus nanan, gak iso, mesti didelepno nang wong liya, mesti. Kan dulu yang bahaya GO ya, gonore, sipilis. Sekarang yang bahaya apa? HIV. Itu loh, makanya ojo ganti-ganti pasangan. Mana ibu-ibu nek pengen sehat gak kena kanker serviks, sing apik ambek bojone. Nek njaluk kayak ono elang macrut ae lho angel, ya. Macrut ae angel apa? Ya tak kan gitu. Loh kemarin saya lihat ada orang kena kanker payudara, enggak bisa jalan. Lumpuh. Ya tak? Terus dibawa ke rumah sakit cek MRI, CT scan semua. Ternyata tulang belakangnya patah. Dokter yang ke tangan gak sanggup aku, kayak Pak Agus saya. Siap. Nah saya 27 tahun dampingi orang-orang kanker kan tahu. Nah ibu-ibu kena tulangnya. Ada kankernya, mesti enggak jauh dari kanker payudara. Kan senengannya merambat ke tulang. Kan metastasnya 2, hematogen sama limfo. Kalau hematogen ke paru-paru, ke liver, ke otak. Nah, kalau limfogen mesti ke tulang dan itu stadium 4. Saya tanya, Bu ada benjolan di payudaranya? Ada Pak Agus. Loh lah suaminya kok enggak tahu? Takut Pak Agus nanti operasi, kemo dan lain sebagainya. Berarti ibu bohongi terus, ibu nyimpen bertahun-tahun. Ibu dalam kondisi stres, imunnya turun, kanker yang menyebar kemana-mana. Gitu Pak Agus. Iya wis enggak usah dipikir yang belakang, kita ke depan. Ibu tetap semangat, mudah-mudahan kita kualitas hidupnya bisa baik, berdoa. Oh gitu. Cuman saya tanya, Bu, kalau Bapak minta malam-malam bagaimana? Ya tak tutupi Pak Agus. Ojo iki ya. Ojo iki ya. Ditutupi sing benjolan ini wah ditutupi. Ini kan enggak terbuka. Coba nek ikhlasnya ya PNKB ya gak masalah. Gak mungkin loro. Itu loh. Jadi hati-hati panjenengan sing loman ambek suamine, ya. Sama, loh, di perusahaan antara direktur semua sampai cleaning service satpam harus kompak, betul enggak?
Wong satu tim. Di rumah tangga ya gitu, istri sama suami harus saling mendukung. Jangan mentang-mentang. Misalkan istrinya kerja, duitnya banyak, suaminya proyek. Lah proyek kan rodok sepi, ya toh? Bunda, proyeknya rodok sepi saiki Bunda, mbok ekonomi yo apa? Tapi aku sekeliling-keliling usaha tapi aku yo gak berhasil. Awakku loro kabeh pijetono mbok Bunda. Bunda sing apik iku kan mesti sayang kepada suaminya. Harus kerjasama. Kapan kita bisa saling menutup? Ya wis ya, tiduran ya. Tapi jadi wis ayah tenang ayah. Yang penting ayah sehat. Aku iki lulusan ekonomi manajemen ya, gak usah khawatir ya. Lombok munda, aku tuku lombok embo kopi. Wis biasa ngono iku gak. Yang penting ayah sehat ya. Ya wis, pokok kita kerjasama sing apik. Tapi kan ndak semua seperti itu. Wong suaminya iki sing diharapno untuk duit malah gak untuk duit. Bunda, proyeknya sepi awakku loro kabeh. Lah Bunda ini merasa sukses duitnya akeh, kesel pisan. Ya ndang glondong ya, mangkane nek dikandani sampean nek gak duwe duit ya mulai jaga omah gantian. Iki BPRI targete mundak ya wong ngono aku iki. Oh gak ngerti ae sih. Langsung sesuk bojone mati ya. Langsung dideki ae kok ya. Next. Hal penting, vitamin penting, vitamin D ya, 1000 international unit. Mineral ini penting. Vitamin sama mineral itu penting, mineral 5%. Kenapa mineral? Keringat mineral. Makanya kalau keringetan aja dilaten sih. Mesti asin. Jangan alergi garam. Panjang lumpuh gondoken nanti. Jangan alergi gula, jangan anti gula. Tapi secukupnya, ojo berlebihan. Ludah itu juga mineral, kencing mineral, buang air besar itu mineral. Termasuk panjenengan nek pilek, watuk pilek umbelen itu mineral. Makanya ojo langsung dilap, dilaten sih. Mesti kan gitu. Anak-anak kecil itu biasanya umbelen sehat malah nong mineral di sini. Kan untuk menguatkan imun, ya toh? Nah, betul enggak? Nah, mineral banyak pada apa? Air zam-zam. Kedua, air degan. Makanya minum air degan seminggu sekali, seminggu 2 kali, mesti sehat. Apalagi yang punya alergi telur, alergi udang, kasih anu minum air degan hijau. Itu mineralnya tinggi, itu infus dari Tuhan dulu. Yang menemukan Profesor Dr. Edi Raharjo, anestesi. Mineral, orang demam berdarah kasih air degan, membaik. Sama dengan infus, ya. Ibu-ibu minum air degan seminggu sekali, ya glowing wajahnya. Tapi bapaknya gulung kuming. Ya, nah itu. Ya. Ketiga, mineral yang bagus apa? Air hujan. Mana hujan mangapo sampean. Nah, sekegat ya. Terus baru air kemasan seperti ini. Suplemen ini penting. Kenapa? Makanan kita enggak cukup dengan kerjaan, dengan tugas kita yang luar biasa sampai malam itu. Enggak cukup. Sayur-sayuran itu, buah harusnya diperbanyak, enggak cukup. Kita makan buah-buahan biasanya nunggu selamatan, mulutan, baru royoan, ya toh? Harus tambahin suplemen, boleh. Tapi yang jelas vitamin Neurobion 5000 itu siang setelah makan. Itu memperkuat saraf-saraf kita, otot-otot kita. Yang merah muda. Kalau yang putih 3 kali ukurannya. Tapi kalau yang merah muda yang 5000 hanya siang sekali. Tensiku kok rendah. Tensi WHO menyatakan 120/80. Aku ini 100. Enggak masalah, enggak berbahaya. Makan sate, hati, terus olahraga wis naik. Tapi yang darahnya tinggi, ini harus diturunkan. Aku 140, enggak boleh, harus 120. Minumlah amlodipin 5 mili. Kenapa? Targetnya berbahaya. Targetnya bisa di otak, di mata, di jantung, di ginjal. Makanya cuci darah sekarang penyebab yang banyak kan juga dari hipertensi. Makanya harus tensinya normal, makanya belajar sabar, banyak sayur, buah-buahan ya. Sayur itu juga menurunkan tensi kita ya. Tapi suplemen untuk anak-anak muda, ini banyak anak-anak muda, ini di bawah 40 tahun ada enggak? Nah, ada yang masih bujang? Coba yang bujang mana, ngacung? Saya doakan cepat dapat jodoh. Coba ngacung. Alhamdulillah ya. Pokok batasnya kalau laki-laki itu 40 tahun. Laki-laki 40 tahun kok belum kawin, neyengen. Wis jelas ya. Neyengen ya. Nek ibu-ibu 30 maksimal. Karena lebih dari 30 melahirkan itu risiko tinggi. Serius ini ya.
Lah teman saya itu 40 tahun gak kawin-kawin, suatu saat kawin. Pak Agus datang ke praktek saya, Pak Agus, aku payu Pak Agus, alhamdulillah gak sido neyengen, ya. Lah apa arepan? Aku kayak ono obat kuat Pak Agus. Lah apa ada obat kuat? Istirahat, pikiranmu sing tenang, makan cukup, olahraga, wis kuat dhewe ya Pak. Gak iso Pak Agus aku tambahno, soalnya musuhku rodok berat iki. Oh, sampean iki kawin tak perang tak omong. Wadek berat barang sak piro berate iku. Gak wis gak gelem. Iki nggarai perkara adek berat barang. Wong kawin adek berat barang. Gak adek. Ya wis nek gak ngono gak gelem wis gak bantu aku, wis gak seduluran ae. Dadi mbang gak seduluran tak kasih. Ya wis tak kasih sing ringan ae, tak golekno sing gak ono efek samping. Viagra seprapat malam. Ya, lain obat kan ada efek samping, Viagra kan efek ke depan, ya tak? Tidak ada efek samping. Viagra itu efek ke depan, ya, tidak ada efek samping, efek depan. Seprapat, ternyata dia minum 2. Kan overconfident itu berarti. BBM musuhnya berat terus langsung 2. Akibatnya tidak malah bahagia. Kemana? Ke UGD. Ya berdiri 3 hari. Terus sarungan nang UGD ngono ya. Ketemu koncoku tak tanya no staf saya, mbok apa no dek? Saya biarkan Pak Agus, masa tak ketok kan gak enak aku. Karena over confident, nuruto, minum obat tapi nurut aturannya dokter. Wong dirusuh perapat atau tambah minum 2, ya. Gagah-gagahan tambah 3 dino sampean nggak, ya. Antioksidan dan minum air. Next. Ayo. Nah ini ya, keringat, kencing, susus, kentut, kerongkongan, banyaklah minum air hangat ya. Air hangat itu mengencerkan lendir, merangsang peristaltik usus dan membuat kita berkeringat sehingga kita menjadi sehat ya. Lemak yang luntur itu dengan air hangat ya. Jadi kekuatan bangun tidur air hangat, nikmatnya luar biasa. Ojo umup, nek umup lambemu melocot ya. Next. Jadi sabar, fokus, sedekah, mindset, attitude dan skill. Next. Ya, ini bukan apa untungnya memandang sesuatu dari yang begini, tapi tidak mengeluh, tapi terus berjuang untuk kemajuan BBR EMG. Tepuk tangan. BBR EMG ini paling sukses, insya Allah sing masuk surga pertama kali. Tanyai, rombongan dari mana? BBR EMG. Pernah dapat motivasi dari Pak Agus sampun waktu di Kediri. Oh, langsung masuk surga semuanya. Sing BBR sing liya-liyane iku di screening dhisik ya. Kedonyan kabeh ya. Next. Kunci sukses adalah attitude, direction, cari akhirat dunia makan, communication, sweetness, skill and knowledge. Ya, kepinteran membuat sukses, iya, tapi ranking kelima. Kalau akhlakmu tidak mulia, tidak bisa. Ya, titelmu banyak, profesor, doktor, BKI, AKMS, BKKBN, Siskamling, barang KWBPN, tapi kamu tidak menghormat orang, merendahkan orang, tidak akan sukses. Tapi saudara lulus SMA, S1, tapi baik dengan nasabah, dengan pimpinan, dengan teman, ya itu kamu nilaimu luar biasa. Nilai di mata Tuhan dan di mata manusia. Kalau di matamu Tuhan hebat, belum tentu di mata manusia hebat. Di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyatakan hebat, pasti manusia mendukung. Tapi kalau manusia menyatakan memuji, belum tentu Tuhan memuji. Ya, itu kuncinya di situ. Tadi harus dilihat. Next. Jadi makin sopan. Next. Good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking. Kalau ada share WA, ini tak share kepada teman-teman, ingat pesannya Pak Agus, teman-teman semangat lagi, bergairah kembali, saya share. Tapi kalau ini ada berita yang membuat teman-teman tersinggung, males dan lain sebagainya, tidak saya share. Good frame thinking. Jangan semua di-share. Next. Yang penting adalah mental sukses. Osmit, optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulis. Fight. Fight. Full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Jujur. Coba keluarga besar BBR EMG Tarun performa puncak 2024 insya Allah akan tercapai. Fight. Ini ya, fight. Coba performa 2024 insya Allah tercapai. Fight. Ya Mas, fight. Ojo fight ngantem koncone. Sing lanang-lanang ojo fight. Oh, nafsu. Fight. Ya. Next. Kick. Semangat ya, kerja keras, cerdas, berkualitas, tuntas, ikhlas. Next. Melayani babunya masyarakat, servisnya harus champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next. Ojo separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita sepenuh hati, juara.
pasti juara. Next. Babunya masyarakat, babunya nasabah mulia di hadapan Tuhan. Babu melayani masyarakat kecil, pinjem, nih pokok tertib, pokok sesuai dengan SOP. Luar biasa. Next. Dasar pelayanan keyakinan, kalau berbuat baik balasannya baik, hati yang bersih, mental babu. Sukses mesti. Hanya seperti saya ada pasien, Bu aja repot, biar aku yang repot. Kasih susu, datang aja kasih susu. Obat-obatan BPJS enggak di cover, kita urunan. Ada sebagian harta kita miliknya orang lain, ojo dimakan. Urunan. Anaknya enggak bisa sekolah, kita sekolahkan. Jadi ada CSR itu keluarkan. Ya, makin CSR makin banyak orang, wah baliknya makin luar biasa. Ya, next. Apalagi untuk membantu pasien-pasien kanker, anak tidak bisa sekolah. Tidak hanya memuaskan, membahagiakan, loyalty customer. Saudara tidak usah cari customer, nasabah berbondong-bondong datang ke BBR-nya panjenengan. Wong membahagiakan. Bu ojo repot, biar aku yang repot ngurusi. Gitu. Temenan. Pak aku ngandung BPJS, ditangani dhisik, tak bayari. Nanti tak ajari carane ngurus BPJS. Timbang kamu kesakitan gitu. Dan staf saya tidak ada yang sengsara, rumahnya 2, anaknya sukses semuanya. Tuhan gantinya tidak selalu dengan duit, anaknya masuk kedokteran, orang tuanya sehat semuanya, dan lain sebagainya. Berkah, baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baik. Robi anjin munjalamu barokah wa antahonji, selalu bertambah kebaikannya. Saudara sukses ke atas, anak-anaknya makin sopan dengan teman-temannya, makin baik. Karena ada tambah sukses anaknya ngantemi orang. Kan ada itu di TV-TV itu. Iya toh, bahaya itu nggak berkah. Berkah itu sedikit cukup, kalau banyak nggak ada yang mubazir. Dapat bonus banyak, sebagian untuk nelaktir tonggoni, untuk memberi tukang becak atau tukang tembel ban yang di depan rumah nggak pernah makan. Kita pikirkan, kayak di kantor itu mikirkan cleaning service saya ya opo mangane sama saya. Kalau dokter-dokternya wis biasa makan enak semuanya. Karena itu tim juga, satpam itu tim kita juga. Kalau ada cleaning service ngepel, saya tidak berani lewat, mesti nunggu saya. Kecuali ada pasien gawat, Mas ada pasien emergency itu, aku boleh lihat itu lewat. Boleh Pak Dokter, saya mesti miring, merepet. Padahal ini cleaning service saya pimpinan, tapi saya tidak boleh semena-mena, saya harus respect sama dia. Ojo terus melaku ngene, tidak boleh. Makanya low profile high product. Saya lihat pimpinannya BBR ini low profile high product. Biasa melakukan mesam-mesem dok. Ojo ngono, ojo ngenyek, biasa aja. Low profile high product ya, memaafkan sekali. Ayo fokus lagi, fokus. Itu loh. Jadi kalau ada yang susah, ayo dibenarkan. Ayo kita kelurus, kita tantangan ke depan, kita harus lari cepat, enggak boleh enak-enakan. Next. Tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Nah, ono pimpinannya dhek ketok rajin, nek pimpinannya gak ono ngelewes maneh. Kan menipu itu. Tapi ada juga yang tulus tapi gak kerja-kerja. Sampai ikhlas. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Kerja ikhlas tok. Next. Nah, next ayo terus. Siapa saja, ya. Jangan di kantor bagus, di rumah marah-marah sama anaknya, sama pembantunya. Siapa saja kita layani dengan sepenuh hati. Padahal di kantor bagus, nasabahnya targetnya tercapai, sama anaknya tidak mau mendengarkan. Anaknya lapor, Bunda mau masuk perguruan tinggi, Bunda aku ada cerita gini. Nah, Bunda yang bagus, yang wise, ada kok bagus, pujian, setuju. Bunda setuju dengan idemu, luar biasa. Bunda mendukung dan Bunda berdoa ya. Yuk kita tas yuk, tas. Jadi kekuatan yang luar biasa. Besok pulang sekolah, Bunda, aku ada cerita, karena kita wise, mau mendengarkan dan mau mensupport. Tapi kan tidak semua seperti itu. Bunda aku ada cerita gini. Ngerti, Bunda ngerti, paham, jelas. Bunda ini pimpinannya BPR, ngerti semuanya, paham. Besok anaknya datang naruh tas masuk kamar. Loh, kamu tidak ada cerita untuk Bunda? Enggak, Bunda sudah ngerti, paham. Bunda jelas, Bunda bosnya BPR.
ngerti semuanya, pret. Kan gitu. Kita ndak wise, kita yang wise dong. Next, ya. Nah, kita makin memberi. Poor service, ya hati-hati jelek ini. Next. Sikap yang jelek ndak mau menerangkan. Banyak orang berilmu tapi ndak mau dia menjelaskan kepada kliennya. Padahal itu investasi. Edukasi adalah kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Banyak orang yang sekolahnya tinggi malah tidak mau memberi informasi. Kalau di saya pasien sampai 1 jam 2 jam, Bu ini yang sebelum makan minum obatnya, ini yang setelah makan, ini harus diminum obatnya untuk membebaskan nyerinya. Kan nyeri itu total pain, bukan hanya fisik, tapi psikologis, sosial, kultural, spiritual. Tidak boleh nyeri terus hanya diminum, tidak boleh. Nyeri harus diminum. Nanti kita yang akan menurunkan, gitu ya Bu ya. Jadi harus by the clock, by schedule, ya by mouth dan lain sebagainya. Bu, ini kalau kurang jelas HP saya. Seperti keluarga, tidak mantep betul. Tapi tidak semua seperti itu. Suster, dokter ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, niku lah ono sih tulisannya, wocon ta. BPJS kok takon naik. Kan gitu. Makanya semua tidak boleh membedakan BPJS, VIP, tidak pernah saya bedakan. Ketua apalagi ngomongin, kalau kamu ingin cari aku, carilah pada orang-orang yang miskin. BBR menampung semua saja, yang mampu, yang tengah, yang bawah, kita bantu semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Truth direction, arahnya benar. Kan banyak orang membeda-bedakan, nek VIP duit akeh, pelayanannya bagus, nek gak duit dibedakan, tidak boleh seperti itu. Nyuntik juga demikian. Kadang-kadang nyuntik VIP mesti tok. Assalamualaikum, selamat pagi, mohon maaf, disuruh dokter nyuntik, tolong bokongnya dipelorot sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, cus, enak gak kroso. Coba naik BPS, ayo katokmu peloroten, naik cepetan. Walaupun kadang-kadang suntik nang puskesmas kan, aduh kok lorot suntikan nih, BPJS gak gelem loro. Gak boleh ya. Padahal BPJS itu adalah banyak pahala, jaminan surga. Tepuk tangan dulu. Next. Penyebab 90% orang gagal kehidupan, kegagalan mina hubungan baik dengan orang lain. Giblin, rahasia utama kesuksesan ada semangat seperti keluarga besar BPR EMG. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Next, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next, ini ada pasien konsulan dari Kupang ya dengan leukemi, namanya Najwa ya. Kesakitan wis, saya dikonsulkan saya, kasih pengobatan, tahu-tahu enak deh. Terus Najwa, kamu senenganmu apa? Oh aku seneng main Lego. Saya waktu di Semarang bicara di sana, mampir di toko mainan, tak belikan ini, tak oleh-oleh, garapan, dibantu deh, nunjukin ke saya, seneng. Next, rada enak badannya, next, akhirnya bisa pulang dia makan dengan keluarganya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahagiakan ya, jangan lupa bersyukur, bahagia ternyata obat yang luar biasa ya. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti keluarga besar BPR EMG. Tepuk tangan untuk next. Sekali lagi, ingin sehat maka jangan egois, jangan sensi, jangan emosi, dan jangan membenci. Pak Agus, aku gak iso ngaafin orang itu. Nggak apa-apa, itu urusannya ibu. Tapi ibu tahu, livermu kemungkinan kena, pankreasmu kemungkinan kena, muncul jantungnya, muncul diabetes, muncul kanker. Sudahlah, maafkan. Kemarin ada ibu-ibu dari Sorong, nggak bisa jalan, tahu-tahu tulangnya di belakang kakinya ini keluar seperti pancing. Bu, ibu ada ndak enak dengan siapa? Jujur dengan saya. Anaknya langsung ngomong, Ma, itu loh pesannya Pak Agus, sudah maafkan. Nah diurus-urus dia benci sama suaminya. Hati-hati ya, jangan suka dendam ya, keluar masalah-masalah nanti. Next. Yang baik, sukses, bahagia adalah memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, dan membahagiakan. Next. Ini saya sudah finish. Next. Ini Pak Andreas, seorang pendeta dengan kondrosarkom, kanker di dadanya. Dikonsulkan ahli sel. Pak, usiamu tidak sampai April 2021. September 2022 dia berobat ke paliatif. Pak, ya apa keluhan nih Pak? Tidak ada Pak Agus, paliatif mantap. Pak, kamu ulang tahun ya Pak ya? Iya Pak Agus, tunggu sebentar, aku tak ke Holland beli roti tart, kita makan bersama ya dengan staf-staf saya.
bahagiakan. Jadi harus tahu ulang tahunnya nasabahnya, minimal dikasih selamat ya. Masih gak mbok kayak apa-apa, kayak tahu pong sak bungkus piro sih, tahu pong iku 5.000, tapi perhatiannya besoknya dimasukno sak miliar, 500 juta dan lain sebagainya. Mek korban tahu pong karena orang diperhatikan itu seneng. Pan gak ngerti belas ulang tahun ini, gak ngerti omayo gak ngerti ya dan lain sebagainya. Apa itu ya? Harus ini anak dengan TBC tulang, dulu pakai krek, nggak bisa jalan, pakai kursi roda, sekarang sudah sehat, bagus. Kartika namanya. Mbak Kartika, kamu jadi dokter ya, nanti kamu kita bisa ganti menolong. Siap Pak Agus? Oke. Membahagiakan siapapun. Coba istrinya bahagiakan. Demikian juga istrinya bahagiakan pada suaminya. Ya, istri membahagiakan suami hanya dua. Satu, jangan ngomong yang nggak enak. Ngomongi gak enak neng gak enak kopi tanggal 1 sampai 10 itu halus. Begitu tanggal 20 klotak itu harus ngombe lah keder ngene, harus ngombe wedi wong klotak. Biasanya gak klotak kok iki klotak ya. Dapur biasanya gak ono kucing, gak ono tikus kok kemlotak, ternyata sotel mumbul kabeh ya. Stres ya itu ya. Jadi jangan menyakitkan dan jangan menolak ajakannya supaya sehat. Tapi kalau suami bahagiakan istri hanya dua, kasih sayang dan kasih duit, cepet transfer ya. Begitu saldo mundak langsung imun langsung nyonya PNKB ya, PNKB langsung moro mapan wis. Begitu saldo mundak langsung mapan ya. Ini dikunjungi Pan RB. Next. Jadi bekerja sekali lagi profesional, setuju ya? Proporsional dan dengan hati, dengan passion. Next. Komunikasi efektif, menyamakan level. Next. Masih orang itu bajunya biasa, tukang sayur, tapi kita bisa menyesuaikan. Itu Tuhan malah memuji. Bukan orang berduit toh, semua kita layani dengan baik. Next. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ, tapi EQ dia butuh sabar. Tidak cukup itu, SQ dia takut sama Tuhan. Sekarang kan takut sama KPK. Kedua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Teman-teman ya. Activate question, ini karyamu ditunggu, tapi tertinggi adalah social intelligence. Care, peduli. Next. Makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik, cerdas, dia harus mendengarkan motivasi dari saya. Next, sampai terharu nangis dia, ya. Nah, ini yang naksir saya ini. Ini. Nah, saya sama dia sama-sama pengennya ya, saya pengen mendekat, dia pengen menjauh ya. Nah ini judes iki dagune dawa ngene iki judes sih biasa. Ngomongnya akeh iki. KKUAL, kakek ngomong akeh lupute ya iki ya. Next. Ini kemarin di Pusterat Mabes Angkatan Darat ya. Next. Beserta istrinya supaya tidak saling menyalahkan. Next. Next. Jadi emotional wellness, bagaimana emosi kita bisa bahagia terus, ini ya, mengelola stres ya. Next, kita harus sering scoring dan mapping. Awakku ini di kaca. Kalau scoring kan kepada Tuhannya, kepada sesama, bagaimana kita menolong. Sing mburi itu biasanya ngono pikirannya jajan ya. Itu saya durung visioner. Nanti Mas jajannya gampang, cok mangan aja ya. Nanti yang penting ke depan ini ya. Sering ngaca. Aku ini sudah sehat, kerja di perusahaan yang baik, tapi aku kok masih kadang-kadang dreder. Oh, kadang-kadang mahku kumat, aku mungkin kurang kerjasama baik dengan teman-teman. Bukalah open mind ya. Jadi mapping. Semua pemberian Tuhan itu ojo di macem-macem. Kemarin kan ada yang macem-macem. Nah karena apa-apa WA aku Pak Agus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Lah apa alis tadi dikerik barang. Ini kan untuk nahan air supaya ndak masuk mata nek hujan. Nah ini dikerek diganti cat apa-apa gak ero aku. Apa petelot tau apa. Lah nek hujan ndake malah ngene. Lah airnya kan drodos terus. Kemarin ya gitu ada Blackpink. Kabeh Blackpink. Operasi hidung 2 miliar. Operasinya 4 kali. Tambah baik enggak, lubangnya malah ke atas. Jadi dia melaku maling ini. Lapo, pemberian Tuhan itu semua yang terbaik. Kita syukuri, kita jaga. Ono tai lalat di sini nggak apa-apa. Ngingetkan bahwa ojo kakean ngomong, ya. Nek di deket mata ojo ngelirak-ngelirik ae. Wis ndek bojo sik ngelirak-ngelirik, ya.
Dikandani laki-laki itu di mana-mana buaya. Tapi perempuan itu lubang buaya, ya padha ae. Dulu saya waktu mahasiswa kan banyak yang naksir, no, syaiton. Nek akeh syaitoni rojim ya, nek siji iku syaiton ya. Ya, saya dulu teman saya kan orang yang setia ya. Jadi istri saya itu SMA 5 dulu, teman sekolah SMA 5. Tapi dia gak munggah, sakno aku tak kayak contoh ini sih gak munggah. Ya. Akhirnya tak jadi teman satu sarung. Next. Ya, percaya diri. Imun harus kuat. Imun kuat bagaimana? 5F diingat-ingat. Fit, jangan malas olahraga. Betul? Sing sesuai dengan moodnya. Nggak usah ikut-ikutan. Kedua, fresh. Ojo mikir sing berat-berat. Nek mikir berat otakmu cemet. Namanya brain atrophy. Karena kadang-kadang ibu kabeh dipikir, ya, target dipikir, keluarga dipikir, pengajian dipikir, kampung dipikir, cemet utek, ya. Kalau ada ibu-ibu melaku tambah ngendek, ini utek cemet, ya, cemet. Brain atrophy, ya. Ketiga adalah fun, sing seneng. Happy, gak usah lunjak-lunjak tapi bahagia. Makanya orang bahagia itu salah satu tandanya itu dia bisa nyanyi. Kalau dia sukses sendiri, gampang. Kalau dia bisa mensukseskan keluarganya, temannya, sahabatnya, itu baru orang itu hebat. Kalau dia bahagia sendiri biasa, dia harus bisa membahagiakan timnya, perusahaannya, semuanya bahagia, itu baru hebat. Gitu loh, ya. Jadi kalau orang bisa nyanyi itu berarti bisa membahagiakan orang lain. Asal suarane sing enak, ya. Nek suarane nggak enak kan yang dengerkan yang stres, ya. Yang kelima adalah fasting, puasa. Itu juga membuat imun kita meningkat. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun kita adalah fulus, ya, duit, ya. Maintenance, inovasi. Yuk, 3, update, upgrade, dan upload. Semoga sukses menikmati, terwujud mimpi dan cita-cita BPR EMG. Tepuk tangan untuk kita semua. Targetnya berapa triliun, boh 3 atau 5 triliun nggak harus, pokoknya insya Allah tercapai, ya. Kreatif, inovatif, next. Produktif, sesuai dengan tupoksi mencapai target yang ditentukan, minimal jangka pendek 2023 beres di sini. 2024 Januari langsung start, lari cepat, ya. Tip-tip saya dipakai semuanya. Next. SDM-nya harus unggul, tidak cukup pandai tapi cerdas. Main IT, high speed, ya. Kreatif, inovatif. Next. SDM-nya handal, berkualitas. Next. Beriman dan bertakwa. Doanya ojo lupa, pasti diterima. Panjangan orang yang beriman, bertakwa, kalau berdoa Tuhan sungkan ndak nuruti. Makanya doane sing akeh, yang muslim tuh habis sholat ya ndonga sik, ojo langsung penculut. Sholat sing khusyuk. Wong sholat itu nggo HP. Kalau sholat HP-nya tinggalan, lah setan gepeng ae. Lah iki sholat Allahu Akbar, HP nemuni dijupuk langsung. Sik entenono dilu. Iki imame gak suwe iki surate kulhu. 5 menit. Ya masih klien 5 menit ya. Selalu sehat, betul? Dokter, perawat, bidan bisa sakit enggak? Nah, dokternya iki sakit-sakitan. Pasien ditakoi, ibu sakit nopo? Linu-linu. Terus dokternya ngomong, kula piyambak nggih linu-linu. Nah, terus apa sing ngobati? Yuk kita tahan banting, semangat dan ikhlas. Next. Yuk kita tetap kuat ya, tabah, sabar, insya Allah tahan banting. Kita sudah lulus pandemi, mudah-mudahan lulus 2023 ini kita langsung kejar 2024. Gitu ya. Harus visioner, lari cepat bersama-sama, bergandeng tangan. Ojo sampai ada yang tidak enak, tapi tetap dengan sabar. Next, ikhlas, ya. Next, ketahanan mental, balancing, detox, wellness, booster. Saya dipanggil Pak Heri ini tadi untuk meningkatkan booster sama Pak Imanullah sama Pak Sindu tadi. Mudah-mudahan kita emotional intelligent, kita makin wise dengan nasabah, dengan keluarga, dengan semua teman-teman pimpinan dan lain sebagainya. Ya, jangan emotional dumping. Kekesalannya tidak berani ngomong tapi dilontarkan medsos. Ini bahaya. Karena ada undang-undang ITE. Ya, maka dari itu nomor 1 next. Jangan ngeremehkan next. Senyum. Karena senyum itu membuat kita sehat, memberi tanpa kehilangan, sedekah. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, dengan inovasi, dengan semangat, ya, dan lain sebagainya. Ya,
Itu. Nah, senyum kita pada waktu anak-anak 400 kali. Setelah tua tinggal 15 kali. 385 itu hilang. Makanya kita cepat tua, degeneratif. Cirinya orang tua itu bagaimana? Gampang. Rambutnya putih, merotol. Wisiku, uteknya panas. Kalau rambutnya putih, merotol, itu uteknya panas, jelas. Nah ini kan hitam semuanya, berarti tidak stres ini. Tepuk tangan, seger kabeh. Maka dari itu senyum, sedekah, memberi tanpa kehilangan. Yuk kita tingkatkan, meskipun tidak 400 tapi meningkat lah. Kita melayani babunya masyarakat. Coba ngomong Q. Sing semangat. Q. Q itu bukan keju, tapi ada 33 otot di wajah berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua maka awet tua. Kalau sudah tua tidak bisa muda tapi gak mati-mati. Coba Q. Tarik X. X harus sama, kanan 2 cm, kiri 2 cm ya. Kalau Q, X ini stroke ya, coba Q, X, stroke. Coba Q, X. Orang kalau dengan hati ikhlas mencari pujian dari Tuhan, maka harus ada body language. Kepala ditundukkan sedikit. X. Nggak usah nemen-nemen X, nggak usah. Q, X, nggak usah. Itu over namanya, nggak usah. Coba Q, X. Ya, sekali lagi Q, X. Sekarang Q-nya disimpan. Ini untuk ngelatih otot, ngelemeskan otot di wajah. Sekarang Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Ya, begitu ibu pulang balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak X. Ayah X. Ayah nang kamar mandi diuber ae. Ayah X. Ayah ngugah anake. Lele tangi oleh ibumu teko Grand Surya ya ini. Grand Surya kok ngene beke kena kesambet apa nang parkiran. Langsung ibu jawab, "Ya, ekspresi ya. Ekspresi. Change. No change, no chance. You change, you win. You can change, you will success." Tepuk tangan untuk kita. Syaratnya senyum itu harus ikhlas, harus dari lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua harus ada pasangannya. Ajak masuk kantor terus X. Satpol PP ini, Bu, ibu kok aksik, ini kantor BPR, ibu ndak ke rumah sakit aja tak Bu. Langsung ibu ngomong nang satpame, Pak, security, ekspresi, change, gak ngerti, ya. Nah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ojo medit dengan senyum, karena itu investasi kita. Pandai-pandailah kita mengolah hati, pikir, ucapan, sikap, dan tindakan kita. Next, terus hati-hati hoax. Next, makanya tidak cukup pandai tapi harus cerdas. Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Cerdas. Next, mengubah tantangan menjadi peluang. Ini tantangan dari Pak Heri tadi, mudah-mudahan jadi peluang ya. Kita bersyukur, optimis, jeli melihat peluang, berubah, fokus, sukses, dan mudah-mudahan BPR ini mandiri ya. Self confident, good skill, has experience, educational support, big model. Kesehatan itu modal yang luar biasa ya, tidak selalu duit triliunan. Ini kalau sudah triliun berapa ini karyawannya? Ada 1.500 atau berapa ya? Hanya dengan jadi naik 5 triliun ayo, insya Allah bisa dengan semangat kita, dengan kerja keras kita, dengan inovasi kita, dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Next. Ini mental wellness, ada bukunya ya. Next, tips-tipsnya ada di situ. Nah, ini siklus kehidupan. Nggak usah takut dengan masalah. Life activity, kegiatan kita, pasti ada problem lah. Pasti. Keluarga ya ada problem, nggak kawin ada problem. Apa kalau nggak kawin? Resikonya untuk ibu-ibu kanker payudara. Kalau kawin apa resikonya? Punya anak, tukaran, beda pendapat, ya, cicilan, barang wake, tuku susu, barang dan lain sebagainya banyak. Mesti menimbulkan stres. Bekerja ya gitu. Nggak bekerja, saudara menjadi stres. Bekerja juga mesti menghadapi tantangan. Maka dari itu perlu healing. Ya ini pagi hari ini adalah Pak Sindu membuat kita healing semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan kita healthy, sehat kembali, dapat infus lagi. Saya tidak nyuntik secara langsung, tapi hatinya saya suntik, pikirannya saya suntik, ya, semangatnya saya suntik, ya. Mudah-mudahan kita happiness, bahagia, ya. Kita
memasuki 2024 dengan tantangan yang makin berat, makin kompleks, tapi dengan hati bahagia, dengan mindset yang sudah positif, ya, dengan segar kembali, sehat kembali, kolesterol normal, diabetes hilang, tensi normal, ya. Kita harus bisa meraih itu. Next, tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Next, semua ini berhasil. BBR EMG, meskipun tidak seperti sebelum pandemi, tapi tidak masalah karena semua mengalami. Turun sedikit tidak masalah. Justru pasien saya yang meningkat, ya. Pasien saya justru malah meningkat pandemi itu, ya. Karena stres kabeh, ya. Rumah sakit jiwa itu penuh menurun. Sebentar lagi ya penuh terus karena setelah pemilu banyak yang stres, ya. Semua ini berhasil harus ada kebersamaan, kemauan, kecintaan, dan ketulusan. Tekadnya BPR MEG harus satu. Tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian. Tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, inovatif dan kreatif adalah pikiran kami, mencari ridho Tuhan adalah harapan kami. Tepuk tangan untuk kita. Next. Doa untuk dicintai Tuhannya bagi yang beragama Muslim. Next. Mudah-mudahan yang Muslim diberikan keberkahan, ya, bisa nyelengi untuk umroh dan haji. Next. Pesan penting, mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat. Hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat. Maka harus beribadah, harus berubah, harus sedekah agar hidup menjadi lebih berkah. Next. Dengan iman hidup jadi teranah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Coba saya pengen suaranya yang dari dururururu. 1, 2, 3. Kurang semangat. Kompak sudah oke, tapi kurang lepas suaranya. Coba dururururu. 1, 2, 3. Yang sini jangan kalah. Durururu. Wow, 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 wow. Change yang kedua. Begitu saudara pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar mbok sing tua. Ibu langsung ngomong dururururu, durururu. Mboke mumbul. Bu, ibu baru motivasi kok ngeten bu dari Grand Surya. Mbok ekspresi, mbok ekspresi, change mbok. Mbok mboten saged, untune pun merotol kabeh. Gak apa-apa mbok, cobaan mbok. Nggih pun kula cobae. Adudu, 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 Mbok, stop. Untumu mencolot kabeh. Kerja maneh. Jadi teman-teman di BPR EMG harus menjadi agent of change, agent of spirit, dan agent of model untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk BPR yang dicintainya, untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Tepuk tangan untuk kita. Next. Ayo action positif dan jangan lupa selalu berdoa. Next. Ini sama Bu Sri Mulyani, ya, waktu saya memberi motivasi di Kementerian Keuangan. Next. Ini sama Bu Khofifah, ya. Next. Kita harus bangkit. Next. Ini sama Sambo. Bukan Sambo, kepolisian no Sambo, ya. Gara-gara kasus Sambo itu kepolisian goncang KB manggil saya 4 kali, ya. Di Surabaya 2 kali, di Nusa Dua 1 kali, ini di Nusa Dua Bali, dan satunya di Bogor. Maju terus Pak, gak usah khawatir. Tantangan kita hadapi. Next. Ini waktu di kemarin Danses Kowat, ya, Angkatan Darat. Next. Di Bandung, calon-calon jenderal semuanya. Next. Jadi pada waktu pandemi itu saya tidak kemana-mana, ya, tapi saya langsung inovasi, ya, diversifikasi. Saya dokter teladan, saya dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia, ya. Saya dikasih Bappenas 1,5 juta, saya kembangkan 600 juta, ya. Next, saya senang bercocok tanam. Ini goes. Dulu saya sepak bola, tenis, bal-balan semua. Sekarang 60 tahun goes saja. Next. Nah, ini sama nyenangi lingkungan. Ini di rumah saya di hutan. Rumah saya kecil tapi halamannya luas. Next. Ini burung-burung dulu ditangkepi orang, saya ojo ditangkep.
tak kasih makan. Dia pengen bahagia juga. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangimu. Ya, itu kita harus punya pada manusia, lingkungan kita. Ya, ini. Ya, apalagi kucing saya banyak ya, namanya Putri, Chandra, Gimon, Rembo, Bugi, ya banyak sekali ya. Itu saya kasih. Nah, ini saya nanam timun ya, bahwa satu daun menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Ya, penyakit yang berat sekarang adalah PPOM, penyakit paru obstruktif menaun. Paru-parunya melebar, hitam dan keras. Hati-hati itu ya. Banyak kita harus timun ya. Bukan untuk saya bagikan ke tetangga-tetangga. Tiap pagi saya bagikan ke tetangga. Timun, lombok, terong, kemudian pepaya, saya bagi ke tetangga. Bukan untuk diri saya sendiri ya. Konco-konco tonggo-tonggo sing ngamukan niku kayak ono timun kabeh ya. Kan timun sama seledri bisa menurunkan tensi ya. Next. Pepaya baria ya, baria. Next, masa Covid. Next, saya kirim ke Jakarta ya, ini kelengkeng juga, 11 macam kelengkeng, 6 berbunga ya. Kalau pagi mau kantor mesti saya pamit. Kelengkeng aku tak nang kantor sih, kok sore ketemu aku tak sirami lagi ya. Teman-teman yang jalan-jalan, Pak Agus ngomong mbek sapa, mbek kelengkeng. Next, ini kelengkengnya ya, di bawah semuanya. Next, saya seorang pendaki gunung, saya pencinta alam ya. Kalau ada waktu kosong mesti saya naik. Dan next, ini mesti yang cari saya adalah blue fire ya, api biru. Ini di Indonesia mana? Di mana? Di Ijen ya. Sudah ke Ijen semuanya? Nah, ya nabi tak doakan banyak rezeki nanti naik ke sana ya. Next, api biru. Saya kejar dengan teman-teman. Next, jangan lupa kalau ke sana harus pakai masker karena belerangnya cukup ganas ya. Sekarang pakai apa? Lampu juga di atasnya ya. Kemarin saya ke sana harus pakai lampu juga. Ini hati-hati ya. Next. Alhamdulillah ketemu, next Blue Fire jam 4 pagi, berangkatnya jam 12 malam ya, ketemu jam 4 pagi. Ini Blue Fire, api biru, api biasanya merah, ini biru. Ini waktu di pegunungan tertinggi di Indonesia ya bersama teman-teman. Next, ini di pegunungan Alpen ya di Swiss, lebih berat lagi, medannya berat, udaranya dingin ya. Tapi enggak usah nyari saya enggak ada di sini ya. Saya kira itu. Ya, saya kira itu dari saya. Nah, Oke, baik, terima kasih. Iya, demikian untuk training motivasi kesehatan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Ali Fauzi. Terima kasih Bapak yang telah berkenan menyampaikan arahan dan motivasinya. Semoga bisa menginspirasi bagi keluarga besar BBRIMG untuk dapat mencapai performa 2024 sehat jasmani dan rohani.